Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Rizky Handayani dari kelas 11 MIPA 2 dengan nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas dari mata pelajaran biologi, yaitu dari Bapak Saiful, untuk menjelaskan beberapa materi yang telah diberikan untuk nomor absen 19. Silakan menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang telinga. Ini adalah gambar bagian dalam pada telinga. Bagian dan fungsi pada telinga. Pada dasarnya, bagian pada telinga dibagi menjadi 3, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Yang pertama, telinga bagian luar. Bagian telinga yang terdiri dari daun telinga dan rongga telinga luar menjadi batas dengan telinga bagian dalam. Fungsinya, yang pertama, daun telinga untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga. Yang kedua, rongga telinga dilapisi lilin untuk mencegah masuknya air, untuk merekatkan kotoran, maupun hewan kecil yang masuk ke dalam. Yang kedua, telinga bagian tengah. Di dalam telinga bagian tengah, terdapat 3 bagian, yaitu gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, dan tabung eustachius. Fungsinya yang pertama, gendang telinga yang merupakan selaput merentang sebagai batas telinga luar dan telinga dalam. Yang kedua, tulang-tulang pendengaran berfungsi sebagai penangkap getaran dari gendang telinga, meningkatkan amplitudonya untuk diteruskan ke telinga bagian dalam, yang termasuk tulang pendengaran yaitu martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Yang ketiga, tulang eustachius menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi ini untuk menyamakan tekanan udara luar dengan tekanan udara di tengah. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Di bagian ini terdapat rumah siput atau koklea dan saluran setengah lingkaran. Fungsinya, rumah siput atau koklea, di dalamnya terdapat alat korti yang mengandung saraf pendengar. Saraf pendengar menghubungkan reseptor bunyi dengan otak. Saluran setengah lingkaran berperan sebagai alat keseimbangan. Yang kedua, indera peraba. Nah, ini adalah bagian dari indera peraba, yaitu kulit. Struktur bagian indera peraba. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada dermis, dan yang ketiga ada hipodermis. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis merupakan beberapa macam lapisan kulit manusia terluar yang dinamakan kulit ari, yakni lapisan kulit yang tahan terhadap air dengan ketebalan berbeda-beda disesuaikan dengan fungsinya. Fungsi epidermis ada 4. Yang pertama yaitu sebagai penghalang untuk melindungi tubuh terhadap patogen atau mikroba yang berbahaya untuk tubuh. Yang kedua, untuk memberikan ketahanan mekanis tubuh. Yang ketiga, untuk memberikan warna kulit. Dan yang keempat, untuk melindungi tubuh dari resiko paparan berlebih sinar ultraviolet atau UV. Lapisan epidermis sendiri terdiri dari 4 lapisan, yakni lapisan tanduk, lapisan Malpighi, lapisan spinosum, dan juga lapisan basal. Yang pertama, lapisan tanduk atau stratum corneum, lapisan kulit terluar yang mengalami desquamasi, yakni pengelupasan, lapisan paling luar yang terjadi terus-menerus. Lapisan ini tidak dilapisi pembuluh darah, sehingga pengelupasan tidak menimbulkan rasa sakit dan tidak mengeluarkan darah yang berguna untuk mencegah masuknya bakteri dan mengurangi penguapan cairan. Yang kedua, lapisan Malpighi atau stratum granulosom. Lapisan kulit yang tersusun dari sel hidup dan memperoleh nutrisi dari pembuluh kapiler di lapisan dermis. Lapisan Malpighi ini berguna untuk memberikan warna pada kulit manusia. Yang ketiga, lapisan spinosum atau stratum germinativum. Lapisan kulit yang tersusun dari sel dengan bentuk tak beraturan yang bisa membelah diri berguna untuk menjaga kekuatan serta kelenturan kulit. Yang keempat, lapisan basal atau stratum germinativum.
lapisan kulit yang terus membelah diri untuk memperbarui epidermis yang sudah rusak. Ini adalah lapisan terbawah epidermis yang akan membentuk kulit baru. Selanjutnya, dermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang ada pada bagian bawah lapisan epidermis. Lapisan ini lebih tebal dibandingkan lapisan epidermis, yakni sekitar 2,5 mm, yang terdiri dari 3 bagian, yakni fibrolas, sel di dermis dengan fungsi untuk mensintesis matriks ekstraseluler dan juga kolagen. Yang kedua, makrofag, sel yang berfungsi di jaringan yang berasal dari sel darah putih atau leukosit. Yang ketiga, adiposit, sel di dermis yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan lemak. Sel tersebut merupakan penyusun dari jaringan adipose dan juga jaringan penghantar areolar. Selanjutnya, hipodermis. Hipodermis merupakan bagian kulit yang ada di bawah lapisan dermis, yakni lapisan yang paling banyak mengandung lemak yang berguna sebagai cadangan makanan, membantu memberikan perlindungan tubuh dari benturan dan fungsi lain yakni untuk menahan di bagian tubuh. Beberapa fungsi hipodermis tersebut diantaranya adalah: yang pertama, membantu menyangga tubuh bagian dalam terhadap benturan. Yang kedua, memberikan bentuk tubuh. Yang ketiga, menyediakan makanan karena merupakan tempat lemak berkumpul. Dan yang keempat, membantu untuk mempertahankan suhu tubuh. Selanjutnya adalah indera pengecap. Ini adalah bagian dari indera pengecap, yaitu lidah. Bagian lidah. Yang pertama, ujung dan tepi lidah. Sesuai namanya, bagian ini meliputi lidah bagian depan atau ujung, serta kanan dan kiri atau tepi. Ujung dan tepi lidah bisa bergerak dengan bebas ke depan, belakang, kanan, maupun ke kiri. Yang kedua, punggung lidah. Permukaan atas lidah disebut juga dengan punggung lidah. Pada bagian ini terdapat banyak papile, yaitu bintik-bintik kecil yang memberikan tekstur lidah. Permukaan papile terdiri dari ribuan kuncup rasa atau taste buds, yaitu sel saraf yang terhubung otak, sehingga kita bisa merasakan rasa, suhu, maupun tekstur benda yang masuk ke dalam mulut kita, termasuk makanan. Yang ketiga, pangkal lidah. Pangkal lidah menempel pada dasar rongga mulut dan terletak di belakang sehingga tidak bisa dilihat dari luar mulut. Pangkal lidah bisa bergerak, tapi pergerakannya tidak bisa sebebas bagian ujung dan tepi lidah. Fungsi lidah. Yang pertama sebagai alat pengecap, yang kedua membantu berkomunikasi, yang ketiga membantu mengunyah makanan, yang keempat membantu menelan, yang kelima membantu mengisap, yang keenam membantu menyentuh, dan yang ketujuh melindungi mulut dari kuman. Selanjutnya, indera pencium. Ini adalah gambar dari bagian-bagian hidung. Indera pencium merupakan salah satu dari 5 indera yang dimiliki manusia. Sebagai bagian dari sistem panca indera manusia, indera penciuman berperan untuk mendeteksi bau atau aroma. Kemampuan menghirup ini dapat terganggu jika indera penciuman tidak dijaga dengan baik. Setiap benda, makanan, atau gas di sekitar kita memiliki struktur kimia yang unik. Ketika zat kimia dari benda-benda tersebut terhirup atau tercium, sel saraf sensoris khusus di dalam hidung yang disebut sel olfaktori akan mendeteksinya. Setelah itu, sel saraf pada hidung akan meneruskan sinyal rangsangan bau ke otak untuk diinterpretasikan. Melalui proses inilah kita dapat mencium bau atau aroma sesuatu. Selanjutnya, gangguan pada indera penciuman. Yang pertama ada hiposmia, yaitu menurunnya kemampuan untuk mendeteksi bau. Yang kedua, anosmia, yakni kondisi ketika indera penciuman kehilangan kemampuan untuk mencium bau secara total. Yang ketiga, parosmia, yaitu kondisi saat indera penciuman mengalami perubahan persepsi tentang bau. Misalnya, parfum yang berbau wangi bisa berubah menjadi sesuatu yang berbau busuk. Yang keempat, fantosmia, yaitu saat seseorang mencium aroma tertentu yang sebenarnya tidak ada. Biasanya hal ini disebabkan oleh halusinasi.
Selanjutnya adalah gangguan influenza. Pilek dan flu atau penyakit influenza merupakan gangguan kesehatan yang membuat tubuh tidak merasa nyaman. Selain mengakibatkan bersin-bersin, kepala pusing, demam, meriang, hidung seperti tersumbat, dan yang paling mengganggu adalah cairan lendir yang keluar dari dalam hidung membuat kita susah bernapas. Serangan pilek dan flu ini biasanya datang pada saat pergantian musim atau cuaca. Pilek adalah gejala yang timbul karena influenza atau yang biasa lebih dikenal dengan nama flu dan merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus RNA dari famili Orthomyxoviridae. Pilek bukan hanya menyerang manusia tapi juga binatang. Penyebab penyakit influenza: tidak membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan benar, menghirup udara yang sudah tercemar virus influenza dari orang yang terinfeksi, menyentuh mulut atau hidung setelah memegang benda yang terkena percikan air liur penderita. Sekian beberapa presentasi dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.